Mari kita berdoa Angelus lebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataan. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan tinggal di antara kita Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para adorator yang dikasihi Allah, hari ini adalah hari Kamis menjelang Jumat pertama yang kita persembahkan untuk jam suci Hora Sancta, dialog antara Santa Margareta Maria Alacoque dengan Yesus sendiri di Getsemani. Mohon perhatian, buku panduan yang kita pegang, renungan Hora Sancta ini akan dibawakan secara bergilir oleh pemandu, secara meditatif. Para adorator mengikuti dari dalam batin. Pada saat hening, kita akan hening. Pada waktu doa persembahan akan dipandu bergantian nanti antara Paula dengan adorator dalam sikap meditatif. Hora Sancta ini kita lakukan sebagai penghormatan kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yang kepadanya gereja adorasi ini, katedral, dikonsekrasikan. Hati Yesus, kurban cinta ilahi, lembaran. Hati Yesus, kurban cinta ilahi, pandang kami, umat-Mu yang terpilih, yang berjanji setia padamu, kini dan tetap sepanjang masa.
kita sembah sujud. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wahai jiwaku, pusatkanlah dirimu pada kehadiran penyelamatmu yang tercinta. Serta ingatlah malam itu, di mana setelah mengadakan Ekaristi Suci sebagai santapan bagi jiwa kita, Yesus mengajak para murid-Nya pergi ke kebun zaitun untuk memulai sengsaranya yang sangat pahit demi keselamatan dunia. Kesedihan yang mendalam tampak dari wajahnya dan terungkap melalui kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Warna pucat mewarnai wajahnya yang dulu terpandang. Betapa banyaknya penderitaan yang kutanggung. Berhentilah 1 jam saja bersamaku dan lihatlah. Adakah penderitaan yang sama beratnya dengan penderitaanku? Ingatlah bahwa pada malam sakrat maut itu, aku mencari sahabat, tetapi tidak kujumpai. Yesus tercinta, apakah masih ada manusia yang sedemikian keras hatinya, yang tidak tahu membalas budi dengan tidak mau melewatkan 1 jam saja bersamamu untuk mengingat serta mengenang misteri kasih-Mu melalui penderitaan yang tak terperihkan yang terjadi pada malam sengsara-Mu di Taman Getsemani? Yesus yang baik, inilah aku. Berkenallah Engkau sendiri membuka rahasia kesengsaraan-Mu yang mengerikan, bukti cinta kasih-Mu yang tanpa batas, yang mendorong-Mu menjadi silih bagi dosa-dosaku serta dosa-dosa umat manusia.
15 menit pertama, apa yang dialami Yesus di Getsemani. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tidak ada penderitaan yang dapat dibandingkan dengan kesedihan maut. Penyelamat kita mengatakan bahwa jiwanya tertindih oleh kesedihan seperti maut, agar kita dapat memahami bahwa kesedihan itu melampaui pengertian manusiawi, yaitu penderitaan yang akan mengakibatkan maut. Setelah mengatakan hal tersebut, ia masuk lebih dalam lagi di taman itu, sampai di tempat yang biasanya ia menyendiri untuk berdoa sepanjang malam. Yesus mengajak para murid-Nya menyertai Dia agar menjadi saksi penderitaannya dengan berjaga dan berdoa bersamanya. Kemudian ia maju sepelempar batu jauhnya, lalu merebahkan diri di hadapan Bapanya yang Maha Kuasa untuk memulai doanya yang paling pedih dan sekaligus paling murah hati yang pernah dipanjatkan dari atas bumi ini. Alasan pertama dari kesedihan Yesus adalah timbunan penderitaan yang tak lama lagi akan menimpa dirinya. Setelah terpisah dari para murid-Nya, dalam penglihatannya tampak semua penderitaan yang akan dihadapinya sebentar lagi. Pengkhianatan, olok-olok, fitnah, terlebih lagi penderaan dengan cambuk yang akan mencabik dagingnya sampai tulang. Tetapi semua ini belumlah cukup. Kepala Yesus yang mulia ditusuk lagi dengan duri-duri tajam yang terus tertancap di situ sampai ia wafat. Ia ditampar, diludahi, masih belum cukup juga. Yesus harus menanggung segala kekejian dari suatu penghukuman yang tidak adil dan mengalami hinaan dari pemuka-pemuka bangsanya. Setelah demikian banyak menderita, ia masih harus memikul salib ke bukit Golgota dan jatuh beberapa kali di bawah beban yang berat itu. Pakaiannya dilucuti di depan umum. Tubuhnya dipakukan pada salib dan tergantung selama 3 jam antara langit dan bumi untuk menyilih semua dosa umat manusia. Yesus mendengar ejekan yang dilontarkan terhadapnya dari atas kayu salib. Lalu dahaga penderitaan ibundanya ditinggalkan oleh bapaknya, dan akhirnya ia menghadapi maut itu sendiri. Jiwa Kristiani, anak dari penderitaan yang besar itu. Renungkanlah bahwa penyelamatmu menanggung begitu banyak penderitaan karena cinta akan dikau. Tertindih oleh kesedihan yang sangat dalam, Yesus mendekati lagi ketiga murid-Nya
yang telah dinasehatinya agar berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Tetapi ia mendapati mereka tertidur. Dalam keadaan sakrat maut ini, Yesus tidak menerima sepatah kata penghiburan maupun belas kasihan atau pengertian. Kini ia menyapamu. Apakah ia masih akan mendapatkan belas kasihan dan pengertian darimu? Mampukah engkau menghibur Yesus? Apakah yang akan kau katakan kepadanya seandainya engkau hadir pada saat itu? Bukalah hatimu dan lakukanlah sekarang apa yang ingin kau lakukan. Yesus selalu mau menerima apa saja yang datang dari hati setiap orang yang percaya. Bapa yang Maha Kudus, yang mencintai dunia dengan mengorbankan putramu yang telah menjadi manusia. Atas nama semua orang yang percaya, aku berterima kasih atas cinta kasih-Mu dengan mempersembahkan kesucian dan semua jasa yang diperoleh putramu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. 15 menit yang kedua. Apa yang dikatakan Yesus di Getsemani? 1 jam sudah dilalui Yesus dalam kegelapan dan kesepian, jauh dari semua sahabatnya. Pandangan penderitaan yang akan menimpa dia sebentar lagi terlihat dari wajahnya yang diliputi ketakutan. Semakin terasa berat beban dari misinya sebagai penyelamat dunia.
Ia melihat bahwa saat pengorbanannya sudah tiba. Semua kekuatan jahat melawan dia, dan dia harus menghadapinya sendiri. Kemudian, apa yang diperbuat Yesus? Dengan wajah pucat dan gemetar, ia mengarahkan hatinya kepada Bapa dan dengan rendah hati berkata, "Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah piala ini berlalu daripadaku." Lalu, apa jawaban yang diperoleh dari Bapanya? Surga tertutup. Bagi Yesus tidak ada jawaban. Yesus mau menderita dengan menerima penolakan ini untuk memperoleh bagi kita ketabahan dalam doa, ketangguhan dan kesabaran apabila surga tampak seperti tertutup terhadap doa-doa kita. Ya Yesus, tidak ada penderitaan yang tidak Kau alami sebagai teladan bagi kami. Marilah mengikuti Yesus yang terdorong oleh cinta kasih, menempuh perjalanan derita ini. Semua dosa dan kesalahan manusia terbayang di depan matanya, dan Yesus bersedia menerima beban yang menjijikkan itu dengan tampil di hadapan Bapa untuk memikulnya. Tak mungkin bagi pikiran manusia untuk dapat memahami ataupun membayangkan penderitaan dan penghinaan yang dialami oleh hati tersuci Yesus. Oh, betapa berat beban dosa kita. Setelah anak domba itu mempersembahkan hidupnya di atas kayu salib hina, apakah boleh ia berharap agar manusia akan membalas budinya dengan tetap hidup dalam iman akan Dia yang telah menyelamatkan mereka melalui begitu banyak penderitaan? Seandainya demikian, tapi ia melihat apa yang akan terjadi setelah mencurahkan darahnya demi keselamatan umat manusia, serta mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan setelah meninggalkan dirinya sebagai santapan dalam Ekaristi. Ia melihat dosa dan kejahatan masih merajalela di dunia ini. Ia melihat hukumnya diinjak-injak orang. Gereja dan pengganti-penggantinya dikejar. Kasihnya ditolak. Rahmatnya tidak dihargai. Ia berkata, "Untuk apa darahku tercurah? Apa gunanya mati di salib bila manusia masih saja mau menyerahkan diri kepada dosa?" Dan ia melihat dosa-dosa yang akan dilakukan manusia pada abad-abad mendatang. Setiap saat
penuh dosa. Dan beban dosa-dosa itu mau dipikulnya juga. Wahai jiwaku, apakah engkau memperpanjang rantai dosa dan menunda pertobatanmu yang sering kau janjikan? Dengan demikian, engkau memberatkan penderitaan Yesus. Oh, betapa menjijikkan dosa itu setelah Yesus mencurahkan seluruh darahnya untuk memusnahkannya. Betapa menjijikkan dosa bagi jiwa yang telah dimurnikan oleh darah ilahi Yesus. Oh, betapa menjijikkan dosa bagi jiwa yang telah bersatu dengan Yesus Ekaristi. Yesus tercinta, engkau mengeluh karena dosa-dosaku. Kalau Yesus mengeluh karena dosa-dosa orang yang telah ditebusnya, apalagi penderitaan dan keluhan hatinya karena dosa-dosa sahabat-sahabatnya, terlebih lagi dosa-dosa dari mereka yang telah mengkhususkan diri kepadanya melalui ikrar setia. Wahai jiwa religius, engkaulah yang dicintai Yesus dengan cinta istimewa. Engkau dilimpahi rahmat khusus yang berlimpah. Apalagi yang dapat dilakukan Yesus untukmu? Tetapi engkau menyakiti dia dengan sikapmu yang dingin, dengan dosa-dosamu. Aku ingin mempersembahkan padamu, ya penyelamatku, hatiku dan hati semua orang, untuk membalas kasih-Mu yang sangat besar terhadap aku dan semua orang. Tetapi hatiku dingin, maka aku mohon padamu agar Engkau sendiri mengajar aku bagaimana caranya membalas cinta-Mu itu. Aku mempersembahkan padamu, ya penyelamatku, kasih dan iba hati bundamu sendiri, yang ikut bersatu denganmu, mengalami dan merasakan derita sengsaramu itu. Ya Yesus, karena aku tidak punya apa-apa yang layak untuk dipersembahkan padamu, aku tidak memiliki cinta yang pantas bagimu. Maka aku mempersembahkan semua penderitaan dan cinta kasih dari semua orang di dunia ini ke hadirat-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. kepada kami. Dan janganlah Kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. 15 menit yang ketiga. Apa yang diderita Yesus di Getsemani? Saksikanlah, wahai jiwaku, penyelamatmu yang mengalami sakrat maut di atas batu-batu di Getsemani itu. Ia sendirian, ditinggalkan tanpa siapapun yang menopangnya. Dia yang tidak pernah menolak bantuan kepada siapapun, terutama kepada yang susah, menderita, dan kesepian. Tibalah saatnya bagimu untuk membalas kasih Yesus. Apa yang saudara lakukan kepada Yesus seandainya saudara hadir di Getsemani pada malam itu? Ya Tuhanku yang menderita, aku ingin menolongmu. Aku ingin mempersembahkan hatiku, di mana engkau dapat menyandarkan kepalamu, sebagaimana telah kau lakukan bagi Yohanes yang kau cintai itu. Aku ingin mengucapkan kata-kata yang bisa meringankan derita hatimu. Ya penyelamatku, aku mencintai engkau. Aku sangat mencintai dikau. Aku ingin agar semua orang mencintaimu. Aku ingin agar hidupku seluruhnya menjadi pernyataan cinta kasihku kepadamu. Ya Yesusku yang manis, telah kukatakan bahwa aku mau mencintai Engkau. Aku mau agar semua orang mencintai Engkau. Aku berani menanggung penderitaan untukmu. Akan tetapi, pada kenyataannya, hanya kekecewaan kecil, kehinaan tak berarti, penolakan dari orang, teguran kecil. Aku tidak mampu menanggungnya. Apa yang dapat kupersembahkan kepadamu? Mampukah aku menguasai hawa nafsuku untuk dipersembahkan bagimu? Aku malu menjawab. Tetapi di sini, pada sekolahmu yang guruku yang manis, aku ingin belajar menguasai diri, ingin belajar berkorban demi cinta kepadamu.
Waktu pun berlalu, dan tidak ada seorang pun yang memikirkan dia yang bergumul dalam sakrat maut. Saat itu, apa yang sedang dilakukan oleh para muridnya? Mereka tidur. Pada malam sengsaranya, Yesus juga mengalami penderitaan, kesepian, dan rasa ditinggalkan oleh semua orang. Tetapi sekarang ia tidak lagi ingin ditinggalkan. Paling tidak oleh mereka yang telah diselamatkannya. Ia ingin agar mereka ini menemaninya dengan merenungkan derita dan sengsaranya. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka tertidur karena telah melupakan apa yang menyebabkan mereka selamat, yaitu sengsaranya. Betapa kejinya hati manusia. Ya Yesus, terlalu banyak orang yang tidak mengenal Engkau. Bagi banyak orang, Engkau masih asing. Tetapi kami akan selalu memikirkan Engkau. Hati kami akan senantiasa terbuka bagimu. Pada waktu Yesus masih rebah di atas tanah, seorang malaikat datang dari surga untuk menghiburnya. Dengan rendah hati, Yesus menerima utusan Bapa ini, bersiap memikul perintah-perintahnya. Malaikat itu datang menghibur Yesus, bukan untuk meringankan penderitaannya, dan bukan juga untuk menjauhkan piala yang sangat pahit itu darinya. Malaikat meneguhkan Yesus dalam menghadapi tantangan itu dan untuk menerima perlawanan dari dunia dan neraka. Dari dunia, sebab tidak tahan melihat kesucian Putra Allah. Dunia menyediakan salib baginya. Dari neraka, yang karena bencinya terhadap yang kudus, membujuk kebengisan musuh Yesus agar menyiksanya dengan lebih kejam. Maka malaikat mengajak Yesus meminum piala kekejaman manusia sampai tetes terakhir untuk menjadi kutukan bagi kita dengan memikul beban hukuman ilahi. Surga dan dunia menunggu fiat dari Yesus, agar dalam fiat itu surga dan dunia dapat berdamai untuk selamanya. Surga menunggu agar dapat dipenuhi dengan orang-orang kudus. Dunia menunggunya sebab merindukan terhapusnya kutukan yang disebabkan dosa pertama oleh darah Sang Penebus. Fiat itu ditunggu oleh manusia yang malang, yang ingin kembali sebagai anak-anak Allah, untuk melihat terbukanya kembali pintu surga. Fiat itu juga dirindukan oleh orang-orang suci yang telah meninggal, yang merindukan diterima kembali
oleh Sang Pencipta. Akan tetapi, betapa berat mengucapkan fiat itu bagi Yesus yang tak pernah mengenal dosa. Dia yang suci, dia yang kudus harus tampak seperti seorang pendosa, penjahat. Dia harus menjadi dosa dengan mengambil alih semua kesalahan kita. Hal inilah yang sangat menakutkan dia. Maka ia berdoa, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Tetapi pada saat itu juga ia melihat bahwa seandainya ia tidak memikul kesalahan-kesalahan kita, seandainya ia tidak mau menyucikan dosa kita semua dengan darahnya, kita pasti akan binasa selama-lamanya. Maka dengan hati yang rela dan teguh, ia mengucapkan fiat-Nya itu. Ia mengucapkan fiat itu, kemudian memikul semua pelanggaran kita, seolah-olah dialah pelakunya, untuk menerima hukuman. Maka ia menerima tusukan duri-duri di kepalanya untuk menyilih dosa pikiran kita. Ia menerima penderaan untuk menyilih dalam dirinya semua dosa hawa nafsu kita yang jahat. Ia menerima ejekan dan olokan, mau diludahi, ditampar untuk menyilih dosa kesombongan kita. Ia mau minum cuka dan empedu untuk menyilih dosa-dosa kerakusan kita dan dosa karena lidah. Ia mau memikul salib dan dipaku untuk menyilih ketidaktaatan kita. Ia mau bertahan selama 3 jam di atas salib untuk menyembuhkan semua luka kita dan menyembuhkan semua kemalangan kita. Ia bersedia mati untuk menganugerahkan hidup kekal bagi kita. Betapa berharga fiat itu yang menghubungkan dunia dengan surga, yang menyelamatkan dunia, mengalahkan neraka. Fiat yang memutuskan rantai, yang menghapus banyak air mata. Terima kasih, ya Yesusku. Terima kasih atas fiat-Mu itu. Aku berterima kasih dan bersyukur atas nama seluruh umat manusia. Ya Bapa yang Maha Kudus, demi silih atas kedurhakaan dan ketidaktaatan kami, Engkau menghendaki fiat yang murah hati itu dari Yesus di Getsemani. Aku mempersembahkan fiat itu sebagai silih atas semua penghinaan yang telah dilontarkan terhadap-Mu oleh manusia yang tidak mau taat pada kehendak-Mu.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Lima belas menit yang terakhir. Apa yang dilakukan Yesus di Getsemani? Yesusku telah mengucapkan fiat-Nya, tetapi usaha untuk mengucapkannya menjadi beban yang begitu besar, sehingga Ia terjatuh lagi ke tanah dalam keadaan sakrat maut. Dari satu segi, ia terdesak oleh keadilan ilahi yang menganggapnya sebagai korban untuk semua dosa umat manusia. Dari segi lain, ia terdesak oleh hasrat untuk melakukan misinya sebagai penyelamat dunia. Sekarang ia merasa dirinya seperti butir gandum yang digiling, seperti buah anggur yang diperas, dan memang demikian. Di bawah beban penderitaan, hatinya seperti terperas, sehingga dari seluruh tubuhnya mulai keluar keringat darah. Ah, betapa berat fiat itu bagi Yesus. Betapa ia menderita untuk melunasi hutang dosa kita. Dan betapa dalam rasa malu bagi saya yang tidak mau menanggung penderitaan yang kecil sekalipun. Sedangkan saya melihat Allahku rela menjadi korban demi kasih terhadap aku. Ia menjadi korban sebab ia mau. Mengapa ya Yesus, engkau mau menderita begitu banyak? Padahal jika engkau menghendaki, hanya satu doamu saja sudah cukup untuk menyelamatkan seluruh dunia. Seorang nabi telah mewahyukan bahwa keselamatan yang dibawakan oleh Yesus akan membawa hasil yang besar sekali. Dan sungguh besar keselamatan
yang diakibatkannya, yaitu bukan hanya membebaskan kita dari maut abadi, tetapi juga memulihkan kesucian kita, menjadikan kita suci dan benar. Hanya Allah yang dapat mengerjakan karya sebesar ini. Tetapi Yesus belum merasa puas. Cintanya yang tanpa batas melalui pahala yang diperolehnya dengan begitu banyak penderitaan mau diserahkannya dalam tangan kita supaya kita bisa memperoleh apa saja dari Yang Maha Tinggi. Memang ada kebaikan, anugerah yang begitu tinggi, sehingga manusia tidak berani memintanya, bahkan memikirkannya pun tidak. Tetapi kasih sempurna Sang Penyelamat telah memikirkannya, bahkan telah mencurahkannya dalam Ekaristi tersuci. Roh Kudus-Nya juga mau dicurahkan ke dalam hati kita, supaya tetap tinggal selamanya di sini. Aku akan meminta kepada Bapa agar Ia mengutus Roh Kudus. Lebih dari itu, semua tidak dapat dilakukannya. Selain itu, masih ada satu keinginannya lagi, melalui nabinya. Bapa telah berjanji akan memberinya negeri sebagai warisan. Maka, dalam keadaan demikian, Ia mengangkat matanya ke surga dan mohon agar dari warisan itu Ia dapat memilih sekelompok jiwa yang akan menjadi kekasih hatinya, yang akan mengikuti Dia sebagai murid yang baik, dengan meneladannya, sehingga Ia dapat pula mencurahkan atas mereka kekayaan rahmat yang diperolehnya melalui begitu banyak penderitaan. Berilah aku jiwa, berilah aku jiwa, berilah aku jiwa. Hanya jiwa yang dimintanya kepada Bapa dengan harga hidupnya sendiri yang akan diserahkan di atas salib sebentar lagi. Berilah aku jiwa. Dan di antara banyak jiwa, Ia memilih juga jiwamu. Ia mencari jiwamu. Ia menghendaki jiwamu. Ia memintanya kepada Bapa. Ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwamu. Wahai jiwa Kristiani, betapa engkau dicintai oleh Yesus yang sekarang berpeluh darah. Ia mencari dan memilih engkau. Sebagaimana dari atas salib, sebentar lagi Ia akan berkata kepada ibunya, "Inilah anakmu." Lalu menyerahkan Yohanes kepadanya, dan dalam Yohanes mereka semua diselamatkan. Begitu juga di Getsemani sekarang. Ia berkata,
inilah anak-anakmu. Aku, anakmu, mewakili mereka yang berdosa, agar mereka, para pendosa itu, mengambil tempatku dan menjadi anakmu. Aku memikul penderitaan, supaya mereka menerima pengampunan. Aku memikul maut, supaya mereka menerima kehidupan. Aku rela ditinggalkan, supaya mereka menerima kesatuan abadi denganmu. Terimalah mereka sebagai anak-anakmu. Darahku menjadikan mereka suci dan pantas bagimu. Ya Bapa, aku mau agar mereka yang Kau berikan kepadaku menjadi satu dengan kita, bersatu dengan kita sebagaimana aku satu dengan Engkau. Aku merendahkan diri menjadi manusia, agar manusia diangkat menjadi setara dengan Allah, serta mendapat kemuliaan kita untuk selamanya. Inilah misteri terdalam cinta kasih yang berkarya dalam hati Allah, yang berpeluh darah demi umat manusia. Inilah hasil dari darah Yesus. Wahai jiwa yang telah diselamatkan, kagumilah, cintailah Allah yang menjadi manusia ini. Hanya inilah balasanmu yang sesuai, yang dapat kau persembahkan kepada yang kudus dan yang terbatas kasih dan pengorbanannya bagimu. Ya Bapa, dengan hati penuh terima kasih, aku mengucapkan syukur padamu atas nama semua orang, karena Engkau memberi kami seorang juru selamat yang begitu murah hati, yang telah memperolehkan kembali bagi kami kebahagiaan kami yang telah hilang karena dosa. Aku mempersembahkan darah yang telah dicurahkan putramu demi keselamatan seluruh umat manusia. Berilah agar keselamatan yang diperoleh Yesus dikenal dan diterima oleh semua anak Adam, dan semoga ia dikenal, diberkati, dan dicintai untuk selamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan Kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari memandang kepada Yesus, wajah kerahiman Bapa tersamar dalam sakramen Maha Kudus, mempercayakan seluruh kerinduan hati kita yang dipersatukan dengan wujud doa Bapa Suci
bagi perdamaian dunia, khususnya Rusia dan Ukraina, dalam rangkaian penyelesaian pembangunan gereja adorasi Katedral Hati Kudus Yesus Keuskupan Agung Makassar. Kita siap menerima berkat dari Bapak Pastor. Pujian penutup kepada Hati Kudus Yesus. Terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki Pastor Wilhelmus Dulak bersama seluruh adorator yang mengambil bagian dalam persembahan Jam Kudus Hora Sancta pada hari ini, mempersiapkan
perayaan penghormatan hati Yesus yang Maha Kudus, Jumat pertama. Tuhan memberkati.